Suatu malam di Betel. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasal 28 sampai 29. Kisah ini merupakan dampak dari apa yang sudah dilakukan Yakub terhadap Ishak ayahnya, yaitu ketika ia memperdaya ayahnya dengan berlaku seolah-olah dirinya adalah Esau, membawa makanan kesukaan ayahnya, dan akhirnya menerima berkat yaitu hak kesulungan. Karena hal itulah Esau menjadi marah sekali, dan di dalam pasal 27 ayat 41 dituliskan begini: Esau membenci Yakub karena ayahnya telah memberikan berkatnya kepada adiknya itu. Pikir Esau, tidak lama lagi ayah meninggal, dan sehabis kita berkabung, Yakub akan saya bunuh. Rencana Esau ini didengar oleh Ribka ibunya, sehingga menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke rumah Laban, pamannya Yakub yang masih merupakan saudaranya Ribka ibunya. Kata Ribka kepada Yakub, "Dengarkan, abangmu Esau bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau." Esau bermaksud membalas dendam dan membunuh Yakub. Lalu kata Ribka, "Nah, lakukanlah apa yang saya katakan ini. Pergilah dengan segera kepada kakakku," kakaknya Ribka, Laban di Haran, "dan tinggallah bersama dia untuk beberapa waktu lamanya sampai kemarahan abangmu reda." Suruh tinggal di sana sampai kemarahan kakaknya itu reda, dan ia melupakan apa yang telah engkau lakukan terhadapnya. Kemudian saya akan menyuruh orang membawamu pulang kemari. Tidak mau saya kehilangan kedua anak saya pada hari yang sama. Demikianlah Yakub di pasal 28 berpamitan kepada ayahnya, dan sekali lagi Ishak memberkati Yakub, dan Esau tahu kalau Yakub diberkati lagi oleh Ishak, dan akhirnya Ishak melepas Yakub pergi ke Mesopotamia kepada Laban anak Betuel orang Aram itu. Laban adalah abangnya Ribka, ibu Yakub dan Esau. Berangkatlah Yakub meninggalkan Beersheba dan berangkat ke Haran. Pada waktu matahari terbenam, ia sampai di suatu tempat lalu bermalam di situ. Ia berbaring hendak tidur. Kepalanya berbantalkan sebuah batu. Kemudian bermimpilah ia bahwa ia melihat sebuah tangga yang berdiri, ini tangga yang berdiri di bumi dan ujungnya mencapai langit. Dan malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Dan di sampingnya berdirilah Tuhan dan berkata, "Akulah Tuhan Allah yang dipuja Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat engkau berbaring ini. Keturunanmu akan sebanyak debu di bumi. Mereka akan memperluas wilayah mereka ke segala arah, dan melalui engkau dan keturunanmu aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Ingatlah, aku akan menolong dan melindungimu kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini." Tuhan yang akan membawa Yakub kembali. "Aku tak akan meninggalkan engkau sampai telah kulakukan segala apa yang kujanjikan kepadamu." Lalu Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, "Tuhan ada di sini, di tempat ini, tetapi baru sekarang aku mengetahuinya." Dalam pelariannya, yaitu pelarian Yakub menuju rumah pamannya, ia berjalan seorang diri. Tidak ada teman, tidak ada kawan yang menyertainya. Hatinya sangat takut karena ancaman kakaknya Esau, dan juga takut karena perjalanannya, dan ternyata Allah hadir bagi Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan kalut, bingung, dan enggak karu-karuan, Allah hadir bagi Yakub yang sudah dipilihnya.
Melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang tampaknya biasa atau sulit, serta kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti Yakub yang telah merasakan kehadiran Tuhan melalui mimpi yang menguatkan, kita juga dapat menemukan harapan dan arah hidup di tengah kesulitan hidup kita. Dan melalui pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, Tuhan terus setia menyertai perjalanan hidup kita, dan kita dipanggil untuk meresponinya dengan hidup yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.